Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat pagi Bapak Ibu tim penilai sertifikasi dosen gelombang 1 tahun 2026. Perkenalkan, nama saya Ervan Lainjong, salah satu dosen pada program studi Diploma 3 Analis Kesehatan Fakultas Sains, Teknologi dan Ilmu Kesehatan Universitas Bina Mandiri Gorontalo dengan NIDN 0908109301. Video ini dibuat untuk melengkapi persyaratan dalam pengajuan sertifikasi dosen gelombang 1 tahun 2026, yaitu pernyataan diri dosen unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi PDD UKT PT dalam bidang pengajaran. Pada kesempatan ini, mata kuliah yang akan saya ambil sebagai contoh dalam video pembelajaran di program studi Diploma 3 Analis Kesehatan, yaitu mata kuliah epidemiologi. Izinkan saya untuk memulai dengan deskripsi mengenai mata kuliah epidemiologi. Mata kuliah ini berada di semester 4 dengan jumlah SKS 1 SKS di setiap satu kali pertemuan selama satu semester. Adapun deskripsi mata kuliah ini membahas terkait dengan konsep dasar, prinsip dan metode epidemiologi yang digunakan untuk mempelajari distribusi, frekuensi, determinan serta pengendalian masalah kesehatan yang terjadi pada masyarakat. Mempelajari sejarah dan ruang lingkup epidemiologi, konsep sehat sakit, riwayat alamiah penyakit, ukuran-ukuran epidemiologi, distribusi penyakit menurut orang, tempat, dan waktu, desain penelitian epidemiologi, faktor resiko, surveillance epidemiologi, investigasi kejadian luar biasa atau KLB, screening, epidemiologi penyakit menular dan tidak menular, serta analisis data epidemiologi secara deskriptif. Mata kuliah ini juga membekali mahasiswa dengan kemampuan menerapkan prinsip-prinsip epidemiologi dalam mengidentifikasi dan menganalisis masalah kesehatan berbasis laboratorium. Jadi, menginterpretasikan data hasil pemeriksaan laboratorium, serta menyusun laporan hasil analisis secara ilmiah, profesional, dan beretika sebagai dasar pengambilan keputusan dalam pelayanan kesehatan dan penelitian di bidang laboratorium medik. Adapun capaian pembelajaran lulusan atau CPL dari mata kuliah epidemiologi, yang pertama adalah mahasiswa mampu mengidentifikasi, merumuskan dan memecahkan masalah kesehatan berbasis laboratorium medik dengan pemikiran logis, kritis, sistematis, dan inovatif. Yang kedua, mahasiswa mampu melakukan penelitian dasar dan terapan di bidang laboratorium medik, termasuk pengumpulan data, pengolahan data, analisis data, dan interpretasi data secara deskriptif untuk menghasilkan informasi yang valid. Yang ketiga, mahasiswa mampu menunjukkan kinerja mandiri, terstruktur, bermutu, taat hukum, menghargai keanekaragaman, serta berkontribusi pada pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi kesehatan, dan pemberdayaan masyarakat. Untuk capaian pembelajaran mata kuliah epidemiologi atau CPMK, yang pertama menjelaskan konsep dasar epidemiologi, sejarah perkembangan, ruang lingkup, dan peran epidemiologi dalam bidang kesehatan masyarakat, serta pelayanan laboratorium medik. Yang kedua, menerapkan ukuran-ukuran epidemiologi, distribusi penyakit, faktor resiko, serta konsep penyebab penyakit dalam menganalisis
masalah kesehatan berbasis laboratorium medik. Yang ketiga, menganalisis data epidemiologi secara deskriptif dan sederhana menggunakan indikator epidemiologi untuk mendukung interpretasi hasil pemeriksaan laboratorium medik. Yang keempat, menjelaskan prinsip surveillance epidemiologi, investigasi kejadian luar biasa atau KLB, screening, dan pengendalian penyakit sebagai bahan dari sistem pelayanan kesehatan. Yang kelima, menerapkan prinsip epidemiologi dalam pemecahan masalah kesehatan berbasis laboratorium melalui studi kasus, pengolahan data sederhana, serta penyusunan laporan ilmiah dengan sikap profesional, etis, dan bertanggung jawab. Demikian informasi mata kuliah epidemiologi semester 4 pada program studi Diploma 3 Analis Kesehatan Fakultas Sains, Teknologi, dan Ilmu Kesehatan Universitas Bina Mandiri Gorontalo yang saya ampu. Selanjutnya adalah cuplikan proses pembelajaran yang saya lakukan secara langsung di dalam ruang kelas atau perkuliahan pada pertemuan kedua pada mata kuliah epidemiologi program studi Diploma 3 Analis Kesehatan Universitas Bina Mandiri Gorontalo, yaitu mengenai konsep sehat dan sakit, riwayat alamiah penyakit atau natural history of disease, dan agent host environment. Dan selamat menyaksikan. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semua. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah. Hari ini kita bertemu kembali. Insya Allah tidak bosan ketemu saya ya? Kalau bosan silakan. Oke, hari ini kita materi yang kedua. Nah, materi kemarin kita sudah membahas terkait dengan konsep dasar epidemiologi. Hari ini kita akan membahas terkait dengan konsep sehat dan sakit. Tetapi sebelum kita masuk ke materi kedua atau materi hari ini, kita mau review dulu materi sebelumnya. Masih ingat materi sebelumnya? Masih. Atau sudah lupa? Masih. Oh, alhamdulillah kalau masih ingat. Boleh saya tanya satu-satu? Boleh. Saya yang bertanya atau kalian yang bertanya? Oh, saya. Oke. Yang masih ingat materi kemarin, saya akan tanya, siapa yang masih ingat terkait dengan apa itu epidemiologi? Oh, oke, silakan perkenalkan nama. Baik Pak, terima kasih. Perkenalkan, nama saya Siti Nuraisa Isam, teman-teman bisa panggil saya Ica. Jadi berdasarkan yang sudah dipelajari minggu kemarin mengenai apa itu epidemiologi. Nah, epidemiologi itu dia berasal dari bahasa Yunani. Epi artinya pada, demos artinya penduduk, dan logos artinya ilmu. Jadi epidemiologi itu adalah ilmu yang mempelajari tentang sesuatu yang terjadi di masyarakat, yaitu penyakit, mulai dari faktor resiko terjadinya penyakit, intervensi kesehatan, dan juga kondisi kesehatan masyarakat. Oke, tepuk tangan untuk Ica. Oke. Baik, jadi itu penjelasan dari apa itu epidemiologi yang minggu kemarin kita bahas. Kemudian masih ingat terkait dengan tujuan epidemiologi? Ada yang ingat? Saya, Pak. Oke, silakan. Baik, terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan kepada saya. Perkenalkan, nama saya Nurlaila Ses. Sini saya akan menjelaskan tentang tujuan epidemiologi yang sudah dijelaskan pada pertemuan kemarin. Oke. Ya, Pak? Nah, menurut saya tujuan epidemiologi ini adalah untuk mengetahui penyebab dan faktor resiko terjadinya suatu penyakit, dan juga kita dapat memahami bagaimana penyebaran sebuah penyakit itu di masyarakat, dan juga kita dapat menentukan bagaimana sih cara kita untuk menangani suatu penyakit itu. Oke, terima kasih. Tepuk tangan dulu untuk kalian. Oke, saya lanjut pertanyaan. Masih mau? Oke. Berarti semuanya ingat materi kemarin ini? Oke. Siapa yang masih ingat terkait dengan ruang lingkup epidemiologi? Lumayan banyak ya?
Oke, yang paling depan saja. Oke, Kak Iis, silakan. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan nama saya Iis Malali. Terkait ruang lingkup epidemiologi itu meliputi mengenai penyakit tidak menular, epidemiologi bencana, klinik, laboratorium, veteriner, dan juga Oke, terima kasih. Oke, tepuk tangan dulu. Oke, satu pertanyaan lagi. Satu pertanyaan lagi. Siapa yang tahu manfaat dari kita mempelajari epidemiologi? Ke yang di tengah. Oke, silakan. Sri. Terima kasih, nama saya Sri Rahmatullah. Saya akan menjelaskan sedikit tentang manfaat dari studi epidemiologi, khususnya pada studi laboratorium. Oke. Oke, ada beberapa manfaatnya. Itu yang pertama adalah menentukan jenis pemeriksaan laboratorium yang diperlukan. Kemudian kita dapat menginterpretasikan hasil laboratorium berdasarkan studi epidemiologi itu sendiri. Kemudian yang ketiga yaitu bisa dapat mendukung surveillance penyakit. Kemudian dapat membantu investigasi kejadian luar biasa (KLB). Kemudian itu dapat mendukung penelitian laboratorium dan serta dapat membantu dalam penyusunan laporan khususnya di bagian studi epidemiologi. Oke, terima kasih. Tepuk tangan dulu untuk kita. Oke. Ya, cukup 4 pertanyaan ya. Oke. Baik, itulah jadi materi yang kemarin kita dapatkan. Ini saya review kembali. Ternyata semuanya masih ingat terkait dengan materi terkait dengan konsep epidemiologi. Nah, hari ini kita akan lanjut ke materi yang kedua, yaitu membahas terkait dengan konsep sehat dan sakit serta riwayat alamiah penyakit atau disebut dengan natural history of disease dan juga agent, host, sama environment. Jadi yang akan saya jelaskan terlebih dahulu bagaimana konsep sehat dan sakit. Nah, yang pertama terkait dengan sehat. Menurut WHO tahun 1947 menyatakan bahwa sehat adalah suatu keadaan yang sempurna, baik sehat secara fisik, mental, sosial, serta tidak hanya bebas dari penyakit atau kelemahan. Jadi orang itu dikatakan sehat, yaitu dilihat dari 3 aspek. Ini menurut WHO. Yaitu yang pertama adalah sehat secara fisik. Artinya kita dalam posisi sehat fisiknya. Tidak ada gangguan. Yang kedua, mental. Artinya tidak ada gangguan makhluk lain. Dan yang ketiga adalah lingkungan sosial. Nah, ini yang sering terjadi. Terkadang ini terpenuhi. Sehat secara fisik. Kalian sehat secara fisik? Alhamdulillah. Secara mental sehat? Nah. Secara sosial? Belum tentu. Hal ini yang sering terjadi. Terkadang fisik dan mental itu terpenuhi. Tetapi yang tidak terpenuhi adalah secara sosial. Masih ada yang baku marah. Tuh? Nah, masih ada yang baku marah di sini? Ada yang saling benci? Atau ada yang baku marah dengan pasangannya? Berarti itu tidak sehat secara sosial. Jadi harus perbaiki hubungan sosial. Jadi orang itu dikatakan sehat, yaitu 3 aspek ini. Berarti kalian dalam keadaan tidak sehat. Berarti sudah tahu sendiri toh? Berarti kalian sendiri yang bilang bahwa kalian tidak dalam keadaan sehat. Sedangkan menurut Undang-Undang Kesehatan RI nomor 23 tahun 1992 menyatakan bahwa sehat adalah sejahtera dari badan, jiwa, sosial yang memungkinkan hidup produktif secara sosial maupun ekonomi. Lagi-lagi penekanannya pada sosial. Jadi aspek paling penting adalah sosial. Kenapa orang itu sering sakit? Ada namanya sakit hati, toh? Egois, dan lain sebagainya. Berarti itu sosialnya dengan orang lain tidak dalam keadaan sehat. Itu menurut Undang-Undang Kesehatan. Sedangkan sakit, nah ini sakit, tadi sehat. Jadi ingat-ingat ya, jangan sampai saya tanya lagi minggu depan, teman-teman tidak tahu. Tadi alhamdulillah tahu semua. Nah, sedangkan sakit ini menurut Parkins tahun 1937 menyatakan bahwa
sakit adalah suatu keadaan yang tidak menyenangkan, yang menimpa seseorang hingga menimbulkan gangguan aktivitas fisik, kemudian jasmani, kemudian rohani maupun sosial. Jadi enak enggak di sini sudah merasakan sakit? Beda sakit dengan penyakit ya. Semuanya pernah merasakan sakit? Enak enggak sakit? Iya kan, tidak enak. Nah, makanya harus diperbaiki. Kemudian sedangkan menurut Pamos tahun 1972 mengatakan bahwa sakit adalah gangguan dalam fungsi normal individu sebagai sistem biologis dan penyesuaian sosial. Selalu penekanannya pada sosial. Oke, sudah paham terkait dengan sehat dan sakit? Jadi harus pahami kenapa orang itu bisa menjadi sakit, kenapa orang itu bisa dikatakan sehat. Yang selanjutnya adalah tahapan bagaimana kita menjadi sakit. Yang pertama adalah tahap fase laten. Fase laten ini adalah di mana seseorang atau manusia telah terinfeksi sesuatu mikroorganisme. Terpapar. Mikroorganisme ada virus, bakteri, kemudian jamur dan lain sebagainya. Berarti kita terpapar oleh mikroorganisme. Kemudian di fase ini adalah gejala dan tanda belum jelas. Artinya kita sudah terpapar yang namanya mikroorganisme tapi belum dirasakan bahwa kita terpapar. Di fase laten. Kemudian yang fase kedua adalah fase prodromal. Nah, di sini di fase kedua adalah sudah muncul tanda dan gejala. Biasanya kalau kita terpapar mikroorganisme sudah mulai flu, bersin. Berarti sudah ada paparan mikroorganisme. Itu di fase prodromal. Kemudian di fase yang ketiga adalah fase akut. Nah, di sini pasien atau si manusia telah sadar bahwa dirinya sedang sakit. Nah, di fase kedua itu sudah muncul gejala demam, pilek, flu. Nah, di sini berarti dengan saya mengalami gejala tersebut, diri saya sudah merasa sakit. Nah, kemudian terkadang kalau kita sakit itu emosi tidak stabil. Siapa yang sakit sering marah-marah? Hah? Ada yang sakit sering marah, jangan dulu baganggu. Iya toh? Iya. Kenapa? Nah, sakit gigi. Kalau sakit hati sering marah-marah enggak? Iya. Kemudian terfokus pada diri sendiri dan penyakitnya. Dia tidak pedulikan lagi orang lain. Yang dia pikirkan adalah dirinya, bagaimana dia bisa sembuh. Mau pasangannya dia abaikan, temannya dia abaikan karena sakit. Kemudian di fase yang terakhir adalah resolusi, di mana ini diperlukan tindakan yang sifat mengembalikan keadaan secara optimal. Berarti dari tadi bahwa emosinya sudah mengalami sakit, berarti dia apa yang langkah selanjutnya yang dia lakukan adalah mencari bantuan supaya dia bisa sembuh. Paham sampai sini? Nah, yang selanjutnya, ini sehat dan sakit berdasarkan dimensi sosial, medis, dan psikologi. Nah, nanti akan saya tanya kalian ada di posisi mana. Yang pertama adalah sehat secara walafiat. Secara psikologi baik-baik, secara medis juga baik, secara sosial juga baik. Berarti semuanya baik. Kalau secara pesimistik itu psikologinya terganggu karena ada gangguan makhluk halus. Tapi medisnya secara medis sehat. Secara sosial juga sehat. Siapa yang sering kerasukan? Oh, tidak ada ya? Oh, tidak ada. Yang ketiga adalah sakit secara sosial. Psikologinya sehat, kemudian medisnya juga sehat. Tapi sosialnya dalam keadaan sakit. Yang keempat adalah tingkatan gusar. Psikologinya sakit, medisnya baik-baik, sosialnya sakit. Ada dua, yaitu secara psikologi dan sosial sakit. Sedangkan sakit secara medis atau fisik, yang psikologinya baik-baik, sosialnya juga baik, tapi medisnya terganggu. Sedangkan yang keenam adalah
martir, yaitu sakit secara psikologi, sakit secara medis, tapi sosialnya baik-baik. Atau yang ketujuh adalah optimistik, psikologinya baik, tapi medis dan sosialnya sakit. Atau kalian yang terakhir nomor 8. Hah? Kalian yang mana? Oh, yang semua, yang sakit parah. Siapa yang nomor 2? Ada yang sakit yang nomor 2? Nomor 3? Kan nomor 1 tadi tidak terpenuhi, tak? Iya kan? Yang mana yang sakit? Nomor berapa? Nomor 3. Oh, secara sosial. Atau mana? Gusar. Kalau isi yang mana? Oh, gusar. Sakit. Oh, psikologinya lagi sakit. Oh, oke. Jadi harus bisa dilihat mana tingkatan sakit kalian. Jangan sampai poin 2 sampai yang paling parah ini poin 8. Sumber akhir. Yang berikutnya itu status imun. Status imun ini biasanya kalau imun kita rendah, ini mudah terpapar yang namanya mikroorganisme. Salah satu contoh adalah penyakit COVID-19. Masih ingat? Kalau COVID-19 itu imunitas kita turun, itu mudah terpapar yang namanya virus. Kemudian yang berikutnya adalah genetik, keturunan. Penyakit apa yang biasanya menurun? Diabetes. Kolesterol boleh, asam urat. Jadi hati-hati. Penyakit kalau orang tuanya sudah menderita penyakit genetik, itu kalian harus bisa kontrol. Salah satu kontrolnya adalah kalau penyakit tidak menular seperti DM itu pola makan dan olahraga diperbaiki. Siapa yang sering olahraga 1 minggu sekali? Siapa yang sering tidur? Lebih banyak tidur ya? Kemudian yang berikutnya status gizi. Status gizi, siapa yang sering makan buah-buahan? Tidak mungkin. Jarang toh? Mana orang anak kos? Anak kos makan apa? Makan langsat, makan mie, acar. Jadi hati-hati. Percuma anak kesehatan tapi kalau gizinya tidak baik. Yang berikutnya adalah perilaku. Perilaku ini ditentukan berdasarkan 3 aspek. Pengetahuan, sikap, dan tindakan. Contoh nih, banyak orang tahu penyakit tuberkulosis? Kan di rokok itu, kan salah satu penyebabnya adalah rokok. Di cover rokok itu apa tulisannya? Merokok dapat menyebabkan kanker, serangan jantung, hipoten, dan gangguan kehamilan. Tapi kenapa masih tetap merokok? Berarti apa yang kurang? Pengetahuan. Sikapnya pun seperti tindakannya. Itu hati-hati perilaku. Kemudian pekerjaan. Banyak juga, apalagi teman-teman analis, kalau kerja di laboratorium harus menggunakan APD. Saya sudah pernah ajarkan di semester 2 kan? Terkait dengan apa? Masih ingat? K3. Keselamatan dan kesehatan kerja. Harus hati-hati. Karena kalian adalah orang-orang tenaga laboratorium yang mudah terpapar. Di Indonesia yang banyak menderita penyakit menular itu bukan tenaga nakes, tapi yang nakes. Kenapa? Paparan dari pekerjaannya, pasien. Paham sampai sini? Oke, yang ketiga terkait dengan environment. Environment ini adalah lingkungan. Tahu lingkungan kan? Lingkungan seperti apa yang dapat menimbulkan ataupun menyebabkan penyakit. Yang pertama kita lihat dari lingkungan fisik. Seperti air, udara, suhu, serta kelembapan. Penyakit tuberkulosis itu mudah hidup di daerah yang lembab. Kemudian air, hati-hati. Banyak air itu terkontaminasi yang dapat menyebabkan penyakit. Lingkungan yang tidak bersih sehingga terpapar pada air. Kemudian lingkungan biologis. Seperti kalau lingkungan biologis ini yang menjadi tempat
berkembang biaknya agent. Nah, seperti nyamuk, tikus, dan hewan. Kalau di Gorontalo ini kan banyak sekali apa? Tikus. Itu hati-hati. Kalian cuman dia lewati, kemudian kalian sentuh barang yang dia, apalagi kan biasa tempat makanan, dia lewati saja, ini akan berbahaya. Itu membawa bibit penyakit. Kemudian lingkungan sosial, seperti tingkat pendidikan. Semakin rendah tingkat pendidikan seseorang, ini mudah terkena. Karena apa? Kurang memahami. Mendapatkan terkait dengan pengetahuan. Pendapatan, semakin rendah sosial ekonomi seseorang, ini mudah terpapar yang namanya penyakit. Yang berikutnya budaya. Dan yang terakhir adalah kepadatan penduduk. Untung di Gorontalo tidak seberapa, tapi ada tempat-tempat yang padat penduduk. Karena apa? Seperti ini kan di udara, banyak penyakit melalui udara, seperti tuberkulosis, melalui droplet. Kalau kalian batuk, kalau daerahnya padat penduduk, itu bakterinya akan berputar-putar, terkenalah ke kita. Ini hati-hati. Nah, ini berdasarkan environment. Ada berapa penyebab penyakit? 3. Yang pertama adalah agent. Yang kedua? Yang ketiga? Environment. Berarti sudah tahu kan? Nanti ini kan teman-teman akan turun praktek kesehatan masyarakat desa. Bagaimana materi hari ini kalian bisa terapkan nantinya di semester 5. Oke? Oke, selanjutnya adalah dampak dari sakit. Jadi ini dampak bagaimana teman-teman jika mengalami yang namanya sakit. Yang pertama adalah perubahan peran. Pasti yang tadinya sering jalan-jalan, kalau sakit pasti terbatas. Iya kan? Kuat marah-marah, yang tadinya hampir 5 jam jalan, ini cuma sekitar hanya hitung menit. Ya toh? Kalau kalian sakit di rumah, apa yang kalian buat? Tidur. Ya. Kalau tidak sakit, jalan-jalan. Pasti itu. Jadi ini perubahan peran, dampak dari sakit. Jadi jangan sampai. Yang kedua adalah meningkatkan stres. Meningkatkan stres terhadap penyakit yang dialami. Stres enggak kalau sakit? Tidak bisa apa-apa. Yang tadinya berjalan-jalan tidak boleh. Yang tadinya berkumpul-kumpul dengan teman tidak boleh. Ya kan? Jadi cuma di rumah akibatnya menjadi stres. Yang ketiga, masalah keuangan. Jadi yang ketiga itu adalah masalah keuangan. Kalau kalian sakit, atau orang tua kalian sakit, bisa mendapatkan uang enggak? Tidak. Kalau kalian sakit, lebih banyak ke pengobatan daripada uang jajan. Iya kan? Iya. Jadi ini masalah keuangan. Yakin dan percaya kalau teman-teman nanti kalau sudah bekerja, kalau mengalami sakit, yakin dan percaya yang tadinya bisa bekerja dalam waktu 8 jam, tapi kalau sakit bahkan kemungkinan tidak ada. Ini hati-hati. Jadi tidak bisa menghasilkan yang namanya uang. Yang keempat, kesepian sebagai akibat dari perpisahan. Kalau sakit itu kayak merasa sedih, kayak kehilangan. Kehilangan dia. Coba bayangkan kalau teman-teman, kalau mengalami yang namanya penyakit, pasti cowok itu tidak mau lagi badekat. Ada penyakit. Iya kan? Iya tuh, sakit-sakit dia jangan sampai mau tular pas saya. Iya kan? Nah, itu hati-hati. Yang berikutnya perubahan dalam kebiasaan sosial. Yang tadinya sering jalan-jalan, masuk kelas, dan lain sebagainya. Tapi kalau dalam keadaan sakit, itu tidak bisa melaksanakan aktivitas tersebut. Itu dampak dari sakit. Nah, ini peralihan dari sehat menjadi sakit. Yang pertama, kita saat sekarang posisi dalam keadaan sehat. Tapi terkadang kita terpapar, timbul yang namanya sakit di sini. Dari sakit dulu. Jadi dari sehat dulu, baru mengalami sakit akibat paparan mikroorganisme dan timbullah sebuah penyakit. Proses diawali dengan keadaan keterpaparan.
Host harus dalam keadaan rentan tertentu terhadap proses penyakit. Jadi orang itu tidak akan menjadi sakit kalau tidak rentan. Semuanya rentan enggak terhadap penyakit? Itu pasti. Jadi semua orang itu bisa menjadi sakit posisi rentan. Jadi rentan dulu. Kemudian yang kedua adalah terpapar. Kalau kita sudah rentan, otomatis bisa terpapar yang namanya mikroorganisme. Keterpaparan dan kerentanan ini yang pertama sehat. Sakit mempunyai batas tidak jelas melalui proses yang didahului oleh keterpaparan. Yang didahului oleh keterpaparan. Dari sehat baru kita terpapar terhadap suatu unsur tertentu serta host dalam kondisi rentan. Jadi terpapar, kita terpapar terlebih dahulu, kemudian rentan dan timbulnya menjadi sakit. Kemudian keterpaparan adalah suatu keadaan di mana host berada dalam pengaruh atau berinteraksi dengan unsur primer maupun sekunder atau dengan unsur lingkungan yang dapat mendorong proses terjadinya penyakit. Terpapar, artinya kalau seandainya ada yang sakit di kelas ini, kemudian saya berinteraksi dengan dia, berarti itu adalah proses terpapar. Paham? Yang berikutnya, kerentanan. Di mana kerentanan suatu keadaan di mana host mempunyai kondisi yang mudah dipengaruhi atau berinteraksi dengan unsur penyebab sehingga memungkinkan timbulnya penyakit. Kalau kita terpapar tapi tidak rentan, itu tidak akan timbul penyakit. Tapi kalau dia terpapar kemudian rentan, itu akan timbul sebuah penyakit. Ini hati-hati. Nah, ini status kesehatan. Nah, status kesehatan sekarang tadi kan proses penyakitnya. Sekarang orang itu dikatakan sehat menurut Henrik Edlund tahun 1974 ada 4 aspek yang dinilai. Yang pertama adalah kondisi lingkungan. Kondisi lingkungan harus bisa terpenuhi 40%. Harus jaga lingkungan. Yang kedua adalah fasilitas pelayanan kesehatan. Artinya tempat tinggal kalian harus dekat dengan layanan kesehatan. Kenapa di Indonesia banyak orang itu terkena penyakit, mengalami sakit karena jauh layanan kesehatan. Nah, nanti teman-teman pada saat di semester mau turun nanti PBK, ini kan akan melihat apakah tempat atau posko kalian jauh enggak dari tempat layanan kesehatan. Nah, itu harus terpenuhi 10%. Kemudian yang ketiga yaitu perilaku penduduk. Artinya penduduk yang ada di sekitar itu harus tahu terkait dengan kesehatan. Kadang kan yang biar yang terkadang cuman buang sampah tapi dia tidak tahu bahwa sampah itu penyebab penyakit. Yang keempat adalah keturunan. Nah, ini keturunan. Keturunan itu bisa dikendalikan. Yang penting perbaiki olahraga dan pola makan. Ini. Kalau terpenuhi 4 poin ini, itu berarti status kesehatan kalian dalam kondisi baik. Yang berikutnya, upaya yang dilakukan. Upaya apa supaya status kesehatan itu selalu terjaga? Yang pertama adalah promotif. Yaitu melakukan atau meningkatkan status kesehatan. Jadi kalian teman-teman adalah tenaga nakes harus sering-sering memberikan edukasi. Ini kan kalian bukan orang promkes, tapi analis, melakukan diagnosa. Nah, melakukan diagnosa, hasil pemeriksaan itu jangan dibiarkan, tapi berikan. Oh, ternyata izin Pak, Pipa mengalami penyakit A atau gejala penyakit A. Jadi yang harus dijaga atau diperbaiki adalah demikian. Kemudian yang kedua adalah preventif, pemeriksaan kesehatan secara dini. Siapa yang rutin melakukan pemeriksaan? Siapa yang tiap minggu atau tiap bulan? Padahal kalian anak nakes kan? Orang laboratorium yang tahu melakukan pemeriksaan. Tapi kenapa tidak diperiksa? Apa yang diperiksa? Bawa perasaan. Cuman Mbak periksa apakah saya sakit hati atau tidak? Oh, tiis ya? Jadi preventif.
Yang ketiga adalah kuratif, yaitu pengobatan. Kalau kalian sudah merasa sakit, cepat-cepat melakukan pengobatan secara tepat dan cepat. Jangan kalau sudah sakit, ayang sakit antarakan makanan. Nah, bukan itu, tapi langsung ke layanan kesehatan. Jangan minta Pak Ayang. Nah, jadi harus pengobatan secara tepat dan cepat. Yang keempat adalah rehabilitatif. Kalau sudah mengalami yang namanya penyakit atau sakit, itu harus memiliki usaha untuk memperbaiki pemulihan. Jangan dibiarkan. Yang sering terjadi, kalau kalian sudah sakit, itu lebih baik rebahan. Ya enggak? Ya toh? Nah, itu jangan. Itu harus cepat-cepat cari pertolongan. Bukan cepat-cepat cari. Itu prinsip yang salah. Ayang nanti nomor kedua. Nanti sudah Pak obat, baru ayang bawakan makanan. Oh, minum obat tidak ada? Oh ya, betul itu, betul. Jadi alternatif kedua kan, so ada obat tapi tidak ada. Nah, jadi minta tolongnya ke siapa? Oke. Terima kasih. Jadi ini materi kita pada hari ini terkait dengan konsep sehat dan sakit. Sudah mengerti? Jadi insya Allah materi yang kalian dapatkan ini bisa diaplikasikan di dunia atau kehidupan sehari-hari. Nanti kita minggu depan akan masuk ke pertemuan ketiga. Itu insya Allah materinya terkait dengan penyakit menular dan tidak menular. Oke, mungkin itu saja materi yang saya dapat sampaikan pada hari ini. Semuanya sudah jelas, paham? Oke. Atau so pas? Atau pastiu? Oh, pas ya. Oke, baik. Demikian yang dapat saya sampaikan terkait dengan materi hari ini. Terima kasih. Saya akhiri dengan mengucapkan hamdalah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, demikian video pengajaran mata kuliah epidemiologi pada program studi Diploma 3 Analis Kesehatan Fakultas Sains Teknologi dan Ilmu Kesehatan Universitas Bina Mandiri Gorontalo. Semoga menjadi pertimbangan baik dalam proses pengajuan sertifikasi dosen gelombang 1 tahun 2026. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.